Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa khalaqal ilma nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, amma ba'du. Yang terhormat penggagas dan pendiri Pesantren Bait Al-Qur'an, Pusat Studi Al-Qur'an, Habib Ali, Habib Husain, dan Abi Quraisy, yang kami hormati pengasuh, pengurus, asatidz wa ustadzat Pesantren Bait Al-Qur'an, serta teman-teman angkatan 36 yang insya Allah berbahagia. Bahagia ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajahah di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, jawabannya benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, ada nih sebuah keluarga yang beranggotakan bapak, ibu, dan seorang anak. Anak tersebut mendapatkan kasih sayang orang tuanya secara penuh. Wajar ya, anak satu-satunya. Namun di usianya yang ke-9 tahun, ibunya hamil sehingga anak tersebut memiliki seorang adik. Kasih sayang yang awalnya dia dapatkan secara penuh, maka mau tidak mau harus dibagi dengan si adik. Ketika pada suatu waktu si kakak tersebut itu merasa bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua itu lebih condong kepada si adik daripada si kakak. Maka kalau seperti itu, kira-kira bagaimana respon si kakak? Ya betul, iri. Apalagi Kang Sirot, selain iri apa? Cemburu. Bedanya apa iri sama cemburu? Oke, cemburu, terus gampang marah, terus sensitif. Intinya respon-respon tersebut itu adalah merupakan respon yang negatif. Namun respon malaikat itu berbeda dengan respon manusia, seperti yang telah termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya malaikat menjawab, Maha suci Engkau wahai Tuhanku, tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat tersebut merupakan respon dari malaikat kepada Allah atas peristiwa yang telah terjadi pada ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ayat yang dijelaskan oleh Mbak Nilna dan Kang Ali seharusnya. Jadi tadi seharusnya Kang Ali dulu, bukan saya, biar nanti pembahasannya nyambung gitu. Oke. Ya udah saya jelaskan secara singkat aja ya. Jadi pada saat itu Allah itu memutuskan menciptakan Nabi Adam dan menjadikannya khalifah. Lalu malaikat pun bertanya, kenapa perlu menciptakan Adam dan menjadikannya khalifah? Padahal kalau menurut pandangan malaikat, manusia itu, seorang makhluk yang bernama manusia itu pasti suka melakukan kerusakan di bumi. Sedangkan kami ini loh, para malaikat ini suka, kami selalu bertasbih kepada Engkau ya Allah. Lalu apa hakikatnya Engkau menciptakan Nabi Adam? Lalu tanpa membenarkan atau menyalahkan pertanyaan dari malaikat, Allah pun menyuruh, memberikan perintah kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda. Yang mana pada akhirnya nanti malaikat tidak bisa menyebutkan nama benda tersebut, sedangkan Nabi Adam itu bisa. Nah, kalau berdasarkan tafsir Al-Misbah, perintah yang diberikan Allah kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, bukan.
Namun untuk memberikan bukti kepada malaikat bahwa malaikat itu loh mereka salah faham terhadap manusia. Karena tidak semua manusia itu suka berbuat kerusakan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa malaikat itu memiliki keilmuan yang terbatas. Yang terbatas akan ketetapan Allah dalam menetapkan sesuatu. Jadi ketika penciptaan Adam itu malaikat itu tidak bisa mengambil hikmah kenapa diciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Namun teman-teman, di sini yang menjadi intinya itu respon malaikat. Jadi ketika malaikat berada pada ketidaksependapatan sama Allah tentang penciptaan Nabi Adam tersebut, malaikat ini justru tidak memunculkan sikap-sikap yang negatif, tapi justru memberikan respon yang positif. Oke. Kok tahu? Oke, kita lihat dari jawaban yang ada pada surat Al-Baqarah tersebut. Yang pertama adalah responnya beliau mengucapkan subhanaka. Bisa dibaca ya? Oke, subhanaka di sini mengandung arti bahwa malaikat itu selalu mensucikan Allah. Oke. Yang kedua, selain mensucikan Allah, malaikat itu juga mengakui kelemahan atau keterbatasan ilmunya. Dengan kata apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Yang artinya itu tadi. Yang artinya menyadari bahwa ilmu kami itu loh terbatas. Yang ketiga responnya adalah innaka antal alimul hakim. Yang menyadari bahwa Allah itu maha sempurna, baik dari segi ilmunya atau kebijaksanaannya. Seperti itu. Bisa ditangkap ya? Jadi ini merupakan 3 respon malaikat yang positif. Maka kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah tersebut, kita bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Nah, untuk mengambil pelajarannya maka saya akan memberikan 3 keyword. Ini bisa dibaca insya Allah ya. 3 keyword. Keyword yang pertama adalah tawadu. Tawadu adalah rendah hati ya. Jadi rendah hati akan ilmu. Dari sedikit banyaknya ilmu yang dimiliki oleh manusia tidak sebanding dengan ilmunya Allah. Wa fawqa kulli dzi ilmin. Jadi di atas manusia yang pintar pasti ada yang lebih di atas yang lebih pintar pasti ada yang lebih dan puncaknya yang memiliki kepintaran adalah Allah. Itu. Nah, maka ketika seseorang di keadaan yang tidak tahu, karena kan ilmunya kan terbatas. Maka ketika berada di keadaan yang tidak tahu, maksudnya dalam segi keilmuannya ya, maka jangan malu untuk mengakui dan mengatakan bahwa saya tidak tahu. Hal tersebut dicontohkan oleh abi kita semua, ya, yaitu Abi Quraish. Jadi Abi Quraish itu kalau memang salah siap untuk dikritik. Lalu juga oleh ustadz kita semua, yaitu Ustadz Syahrullah. Beliau berulang kali mengatakan di kelas bahwa kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian, saya akan mengatakan tidak tahu. Itu bentuk ketawaduan dari seorang yang berilmu. Itu. Yang kedua, selain tawadu, ada keyword kedua yaitu apa? Sumber ilmu. Sumber ilmu adalah Allah. Kalau kita memiliki konsep atau faham akan statement tersebut, sumber ilmu adalah Allah, maka kalau kita berada atau kalau kita kalau kita dikasih kefahaman oleh Allah, maka kita tidak akan sombong. Allah bisa mengambil ilmunya kemana saja loh Mbak. Terus yang kedua, kalau kita belum dikasih kefahaman ilmu, maka di situ adalah ladang kita untuk mengulang atau mutolaah. Itu seperti yang dianjurkan oleh guru-guru kita semua. Ya, mengulang-ulang ilmu karena dalam setiap pengulangan pasti akan ada ilmu yang
ilmu yang baru. Itu tandanya ilmu kita itu sangat terbatas dan harus bertahap, gak bisa langsung. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa kira-kira? Adab. Nah, salah satu adab kita kepada Allah adalah meyakini bahwa setiap ketetapan dan perintah Allah itu selalu mengandung kebijaksanaan dan tujuan yang terbaik, walau pada saat itu kita belum bisa menerimanya. Ya, jadi kadang memang kita bisa menerima atau mengambil ibrah hikmah dari sebuah ketetapan itu kalau sudah sekian tahun seperti itu. Mungkin teman-teman dari kalian itu sudah pernah merasakan semuanya. Misal, Kang Yakin, angkatan 35 nggak keterima ya kemarin. Terus dia daftar di angkatan 36 sehingga bertemu dengan Mbak Uy. Mbak Uyun itu merupakan bentuk hikmah teman-teman. Lah, Kang Yakin ini baru bisa mengambil hikmahnya ketika sudah di angkatan 36. Dulu itu pasti sangat sedih sekali seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ini adalah 3 keyword yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah tersebut. Dari respon malaikat kepada Allah yang senantiasa memberikan respon yang positif walau tidak berada pada pendapat yang sama. Ini mungkin juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misal dalam sebuah forum diskusi, kalau tidak sependapat, ya nggak apa-apa, itu wajar ya, wajar. Maka bagaimana ketika tidak sependapat kita harus tetap menampilkan respon yang baik, bukan malah menjatuhkan seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup. Hakikat ilmu, yang memiliki ilmu adalah Allah. Allah itu maha mengetahui, sumber pengetahuan. Sedangkan kita adalah makhluk yang terbatas pengetahuannya. Maka dari itu, selain kita usaha zahir dengan belajar bersungguh-sungguh, maka kita harus usaha dengan batin. Caranya dengan melanggengkan doa. Kalau kata guru saya, sebelum kita mulai pembelajaran atau mulai belajar, kita harus berdoa, Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatik wangsyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama melantunkan sepenggal sholawat sebagai bentuk muhasabah kita bahwa kita itu loh fakir ilmu dan kita sangat menggantungkan Allah. Kita harus menggantungkan Allah dalam segi apapun karena kita ini fakir ilmu. Siap ya? Oke. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari فدعائي وابتهاني شاهد لي بافتقاري Cukup bagiku ilmu Tuhanku daripada apa yang terjadi padaku. Aku berdoa sebagai saksi bahwa aku adalah seorang yang fakir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.